Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Pak Robin di sini untuk kita lanjutkan pelajaran kita informatika. Jadi hari ini kita sedikit akan meneruskan materi kita tentang topologi dan jenis jaringan komputer. Ya, untuk itu sebelum kita mulai, silahkan isi absen terlebih dahulu dengan materi topologi dan jenis jaringan komputer. Silahkan, topologi dan jenis jaringan komputer. Silahkan. Ya, kalau sudah, kita lanjutkan pelajaran kita. Minggu kemarin Bapak sudah kasih kalian tugas sebelum kamu kerjakan blog. Jadi Bapak sudah kasih kamu tugas beberapa peralatan yang disebut dengan server, bridge, LAN card, dan segala macamnya. Hari ini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu beberapa gambar tersebut. Oke, yang pertama itu adalah server. Jadi kalau seandainya server itu di sini adalah pusat pengendalian servernya. Jadi di sini kalau kamu bisa bayangkan, bisa kamu lihat ini servernya ini besar-besar sekali. Jadi satu ruangan itu dipenuhi dengan alat-alat elektronik. Nah, ini yang disebut dengan server, ya. Ini contohnya seperti ini, dalam sebuah gedung sepanjang ini penuh dengan alat-alat elektronik, ya. Ini disebut juga dengan server. Nah, ini pengendalinya juga, ini juga disebut dengan server. Jadi satu kesatuan ini semuanya disebut dengan server. Jadi ini satu gedung dan seterusnya, ya. Itu macam-macam. Itu yang pertama. Kemudian, nah di sini juga kamu bisa lihat ada juga yang disebut dengan PC, personal komputer, itu bisa juga dijadikan sebagai server. Jadi server bisa peralatan elektronik yang tadi seperti tadi kamu lihat besar-besar, yang nantinya akan disebut dengan Big Computer Network, BCN atau BNC, Big Network Computer. Tetapi juga server di sini bisa berupa sebuah PC, ya. Nah, itu adalah gambaran sedikit tentang yang disebut dengan server. Ya, kalau tadi sudah kita bahas tentang server, selanjutnya kita membahas tentang LAN card atau Ethernet card. Nah, di sini ada gambar yang mewakili atau yang disebut dengan LAN card atau orang-orang nyebutnya Ethernet card. Gambar ini atau Ethernet card ini biasanya terdapat di bagian port, atau kalau di CPU, kalau di PC personal komputer kamu bisa lihat di CPU-nya bagian belakangnya ada gambar posisi seperti ini. Jadi kayak ada lubang besar di sini yang bisa masuk untuk menempatkan konektor yang disebut dengan RJ45, ya. Jadi konektor RJ45 ini biasanya untuk tempatnya ini disebut dengan LAN card atau Ethernet card karena dia ada jalur untuk konektor RJ45, ya. Perhatikan, ini modelnya, gambarnya Bapak ambil dari tempat yang berbeda-beda, ya, tapi semuanya punya konektor RJ45 semua, ya. Oke, ini yang membedakan komputer kalian itu punya LAN card atau tidak. Jadi kalau seandainya kamu lihat baik itu ada di PC, personal komputer, ataupun juga di laptop, kamu lihat kalau seandainya ada bolongan seperti itu untuk konektor 45, itu artinya komputer kamu baik PC ataupun laptop sudah memiliki LAN card, ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah punya jalur untuk konektor RJ45, maka dia sudah memiliki yang namanya LAN card. Ya, kita lanjut. Di sini Bapak punya gambar yang disebut dengan hub, tulisannya hub. Ya.
pada gambar atau pada peralatan hub, kemudian ada juga yang disebut dengan bridge, ada juga yang disebut dengan router. Ini modelnya gambarnya sama, mirip-mirip semua ya, mirip-mirip semua, tetapi ada sedikit perbedaan fungsinya ya. Nah, di sini kalau kamu perhatikan di sini ini gambaran dari hub, di sini ada jalur untuk kabel RJ45-nya juga ya. Ada jalur untuk RJ45-nya, tetapi kalau yang di sini ini tidak punya. Ini sepertinya USB ya. Kenapa Pak kok ini modelnya USB tetapi di sini ada RJ45, ada RJ45? Iya, RJ45 ini untuk sambungan ke komputernya atau ke jalur internetnya, sedangkan ini untuk dipecah-pecahnya. Jadi hub ini untuk membagi jalur sinyal internet. Jadi di sini kalau misalnya di warnet kamu bakal ketemu hub ini, peralatan hub ini. Jadi sebuah server atau PC nanti yang dijadikan sebagai server ini nanti sinyalnya akan dibagi-bagi. Untuk itu mereka membutuhkan hub. Nah, disinilah pembagiannya antara komputer satu atau bilik satu, kamar satu dengan komputer yang lainnya, ya. Itu hub. Kemudian di sini adalah repeater. Di repeater sesuai dengan namanya repeat, mengulang. Ini peralatan. Jadi ini gunanya untuk menguatkan sinyal. Jadi sinyal yang sudah dia terima itu dikuatkan kemudian dipancarkan lagi. Jadi kalau seandainya di rumah kamu punya sinyal wifi tetapi sinyalnya kurang, kamu bisa ceknya dari penerimaan alat kamu, berapa garis sinyalnya tersebut. Kalau seandainya dirasa kurang, maka kamu harus membeli peralatan repeater ini, ya. Repeater ini dia sebagai penguat sinyal, ya. Nah, ini juga jalur untuk RJ45. Oke. Kemudian bridge. Nah, bridge ini kalau seandainya kamu punya dua buah jaringan yang ingin kamu sambungkan, maka kamu harus memiliki yang namanya bridge. Gambarnya mirip-mirip seperti router, mirip-mirip seperti hub, ya. Cuman fungsinya saja yang berbeda. Oke, sampai di situ tolong diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan ditanya terlebih dahulu. Ya, ini sedikit kelupaan, ini gambar untuk routernya. Jadi tampilan routernya juga mirip-mirip seperti hub, seperti bridge. Ya, ini mirip-mirip semua. Mungkin kalau kamu ingat ini gambar seperti ini ada di rumah kalian. Kalau kamu pasang IndiHome ataupun kamu pasang Biznet dan segala macamnya, biasanya modelnya seperti ini ada. Nah, itu adalah router. Router ini dia fungsinya juga kurang lebih sama. Jadi dia bukan cuma mengambil sinyal tetapi memperkuat lagi. Jadi beberapa fungsi dari alat-alat tadi yang sudah Bapak sebutkan itu digabungkan menjadi satu. Itulah yang disebut dengan router, ya. Ya, jadi supaya kamu jangan bingung, hub, bridge, router itu yang mana? Nah, itu modelnya sama semua. Ada repeater, ada hub, ada repeater, ada bridge, ada router. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jaringan berdasarkan topologi. Kita berbicara tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer itu ialah arsitektur komputer dalam sebuah jaringan komputer. Jadi, maksudnya di sini adalah gambaran bagaimana komputer itu bisa tersambung dengan jaringan komputer. Itu disebut dengan topologi jaringan komputer. Jadi berupa arsitekturnya, ya. Itu disebut dengan topologi jaringan komputer. Nah, untuk topologi jaringan komputer sendiri itu terbagi menjadi 5 macam. 5 macam. Ya, kita lihat dulu satu persatu. Ya,
Jenis yang pertama dari topologi jaringan komputer adalah topologi bus atau orang sebutnya linier. Jadi di sini jaringan komputer yang menghubungkan host atau WS. WS ini singkatan dari workstation atau juga client pada kabel utama. Kabel utama itu disebut dengan backbone. Pada kabel utama tunggal yang lurus dan panjang. Jadi di sini kalau kamu lihat gambaran di sini, Bapak bisa gambarkan di sini. Ini contoh dari backbone-nya, kabel utama yang panjangnya ini tersambung dengan WS-nya satu persatu. Nah, ini biasanya banyak tersedia di warung internet atau warnet. Biasanya kalau di warnet biasanya menggunakan ini, ya, menggunakan topologi bus atau linier. Di sini juga jumlah jaringan komputer yang dihubungkan ini berpengaruh terhadap backbone-nya. Jadi dia ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Kalau kita lihat di sini kerugiannya, di sini kabel utamanya atau backbone-nya putus, maka otomatis semuanya tidak bisa dipakai. Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Jadi kalau dia kabel backbone-nya terlalu panjang, dia sulit. Dia mendeteksi WS mana yang rusak ataupun bermasalah dan seterusnya. Itu adalah kerugian dari topologi bus. Selanjutnya adalah topologi ring atau cincin, ya. Jadi di sini kalau misalnya Bapak bisa lihat, kasih gambaran sama kalian, di sini ada topologinya berupa lingkaran, ring atau cincin. Apa itu topologi ring? Topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung di kedua titik lainnya. Jadi setiap WS itu tersambung ke kiri dan ke kanannya, sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin. Ini yang disebut dengan topologi ring atau cincin. Topologi ring ini biasanya disebut juga topologi aktif karena masing-masing komputer ini akan mengulangi sinyal data yang dikirimkan, kemudian dia meneruskan. Jadi makanya dia disebut dengan topologi aktif. Ini adalah jenis dari topologi ring. Kekurangan dari topologi ring di sini adalah kerusakan pada salah satu media dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Jadi kalau satu komputernya itu bermasalah, otomatis jaringannya nggak bisa dipakai karena yang lainnya juga bermasalah karena dia tidak dia tidak bisa mengirimkan atau meneruskan data dari komputer yang sebelumnya ke komputer yang sesudahnya, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima sehingga menjadi lebih lambat. Contoh misalkan di sini paket datanya mau dikirim dari WS1 ke WS4, sedangkan WS3-nya itu bermasalah. Maka pada saat dia melewati WS2, sedangkan WS3-nya bermasalah, otomatis komputernya tidak bisa melanjutkan. Ya, itu contohnya. Itu kekurangan dari topologi ring. Masih banyak juga kekurangan yang lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan dari topologi ring. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Jadi di sini dia termasuk cepat karena kiri dan kanannya akan bersinergi menyampaikan atau meneruskan data yang sudah disampaikan ke mereka. Aliran data ini mengalir lebih cepat. Kemudian transmisi data yang relatif sederhana. Itu contoh-contoh kelebihan dari topologi ring. Ya, berikutnya adalah topologi star atau bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Jadi di sini servernya atau utamanya itu berada di tengah, sedangkan WS-nya itu ada di ujung-ujungnya. Di sini kalau Bapak bisa kasih lihat gambaran sama kalian, bentuknya adalah seperti ini. Ya, topologi star di mana mereka tersambung oleh hub atau switch. Jadi otomatis kalau hubnya atau switchnya ini rusak, otomatis semuanya tidak bisa dipakai. Kekurangan topologi star, ini kegagalan pusat kontrol. Jadi kalau simpulnya atau hubnya itu rusak, otomatis nggak bisa dipakai. Boros dalam penggunaan kabel,
Kondisi hub harus tetap dalam kondisi baik. Itu contoh-contoh dari kekurangan star. Sedangkan kelebihannya di sini adalah kegagalan komunikasi mudah ditelusuri karena dia lebih cepat dideteksi kendalanya. Kegagalan pada satu komponen itu tidak mempengaruhi komunikasi terminal yang lain. Jadi kalau satu WS rusak, yang lainnya tidak terpengaruh. Ya. Kemudian juga dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi lebih mudah. Itu contoh-contoh dari kelebihan topologi star. Kemudian yang keempat adalah topologi tree atau pohon. Ini contohnya, ya. Mungkin kalau kamu lihat agak sedikit rumit, jelimet. Topologi tree ini merupakan pengembangan dari topologi bus atau linear dan bintang. Jadi gabungan dari bus sama bintang, di mana salah satu simpulnya menjadi pengontrol bagi sejumlah simpul yang berada di bawahnya. Jadi di sini topologi tree ini gabungan dari bus sama star, ya. Ini contohnya, kalau misalnya bisa dibuat garis lurus, maka modelnya adalah seperti ini dari gambar yang tadi, ya. Ini banyak sekali terjadi di beberapa perusahaan besar. Contohnya misalnya kalau kamu lihat nanti sudah besar, kamu nanti lihat jaringan komputer ada di bank-bank, misalkan Bank Indonesia, di sini ada di Jakarta, kemudian masuk servernya ada di Palembang. Begitu juga di kota-kota yang lain. Kemudian dari kota Palembang dia disebar lagi untuk ke daerah, misalnya ke daerah Sekayu, Kayu Agung dan macam-macam. Sampai di sini dia akan diteruskan ke masing-masing cabang unit, ya. Ini contoh dari topologi tree. Yang terakhir adalah topologi mesh atau jala. Ya, di sini topologi mesh gambarnya modelnya seperti ini, ya. Jadi dia berupa bintang tetapi dia saling silang, ya. Jadi tidak harus satu WS ini harus menunggu WS yang lain, tidak, tetapi dia bisa menghubungi ke WS yang lain dimanapun dia mau. Nah, model seperti ini yang biasanya sering kalian gunakan pada saat kalian online. Jadi pada saat kalian tersambung dengan jaringan internet, maka kalian masuk ke dalam topologi mesh atau jala, di mana workstation posisi kalian itu bisa tersambung dengan server. Dalam hal ini adalah provider kalian masing-masing. Kalau menggunakan kartu simpati, maka kalian akan tersambung dengan Telkomsel. Kalau kalian IM3 maka tersambung dengan Indosat. Tetapi di situ kalian juga bisa tersambung dengan orang-orang ataupun workstation yang menggunakan provider lainnya. Nah, ini adalah jenis dari topologi mesh atau jala. Ya, ini contoh-contohnya dari topologi mesh atau jala. Oke, selanjutnya ini di sini Bapak sudah siapkan latihan. Kalian kerjakan latihannya, jangan lupa untuk dikumpulkan melalui classroomnya. Kemudian latihannya diketik, jawabannya diketik, jangan ditulis tangan. Tetapi kalau ingin kalian tulis di buku catatan silahkan, tetapi Bapak tidak minta tulisan kalian untuk kalian foto kemudian kalian kirimkan sebagai jawaban dari latihan ini. Bapak mintanya latihan ini kalian jawab dalam bentuk ketikan atau file, kemudian kalian kirimkan kembali ke Google Classroom. Ya, jadi di situ sebutkan 4 macam alat yang harus dimiliki supaya dapat tersambung dengan jaringan komputer. Ada 4 macam alat, itu kamu sebutkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer? Bapak sudah jelaskan dari awal. Kemudian 3 macam keuntungan, kalian bisa cari keuntungannya dari internet, dari topologi yang sudah dijelaskan. Ada 5 macam topologi. Topologi bus, apa saja keuntungannya? 3 macam. Ring, apa saja?
star apa saja, begitu juga dengan kerugiannya. Kalian cari dari internet boleh. Yang kelima adalah jika melihat secara arsitektur jaringan komputer, maka pada saat seseorang online atau tersambung dengan internet, maka orang tersebut masuk ke dalam topologi apa. Tadi Bapak sudah jelaskan ya. Nah, kalian terangkan lagi masuk ke dalam topologi jenis apa, kemudian kalian jelaskan ya. Oke, itu untuk latihan kalian. Silahkan kerjakan. Selamat belajar.